Indonesia dimanapun Anda berada, warga Jawa Barat dari Kuningan, Cirebon, Kota Kabupaten, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Purwakarta, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Sukabumi, Kabupaten Kota, juga Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Singaparna, jangan lupakan Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. Semoga semuanya sehat walafiat di pagi hari yang sangat cerah. Secerah Jawa Barat hari ini yang mengejar keistimewaan sebagai provinsi, yang dipandang sebagai provinsi yang semrawut di masa lalu, baik semrawut dalam tata kelola keuangan di Provinsi Jawa Barat dengan kasus heboh dana hibah yang sekarang menjadi viral, juga di kasus korupsi mantan gubernur Jawa Barat dan kasus esek-eseknya yang kemudian sempat viral. Nah, hari ini sahabat, kita pun dibuat viral dengan beberapa kritikan dari tokoh-tokoh elit di Indonesia ini terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat yang mencita-citakan Jawa Barat istimewa dari segi penjagaan perawatan terhadap alam, gunung, laut, sungai, juga terhadap SDM. SDM ini kaitan dengan masalah manusia Jawa Barat. Di antara manusia Jawa Barat itu adalah kalangan remaja yang sudah balik di atas usia SD, lulus SD 12 tahun sampai usia SMA, yang hari ini kita dikejutkan dengan program bagi siswa atau bagi remaja, bagi anak muda ya yang nakal. Kang Deddy Mulyadi sudah menyiapkan satu solusi yang begitu berani yang namanya dikirim ke barak militer. Nah, bab dikirim ke barak militer ini, saya mencatat banyak bahasa-bahasa yang negatif, tapi tak juga sedikit yang artinya sangat banyak juga yang mendukung. Di antara yang mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi, itu adalah dari rata-rata elitnya, di antaranya para pengamat. Pengamat pertama dari pengamat militer, Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi, yang berpandangan bahwa rencana Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mengirim siswa bermasalah ke barak militer sangat berisiko secara psikologis. Ya. Menurut Fahmi, yang dibutuhkan siswa bermasalah bukan pendekatan secara militer, melainkan pendekatan yang disesuaikan dengan masalah masing-masing anak dan pendampingan. Catat nih, disesuaikan dengan masalah masing-masing anak dan pendampingan. Selain itu, Fahmi menilai bahwa masalah kenakalan remaja dalam bentuk tawuran, kecanduan game, pembangkangan hingga mabuk adalah masalah sosial yang bisa ditangani dengan pendekatan sipil, bukan pendekatan militer. Namun, Fahmi sepakat bahwa pendisiplinan tentu penting dalam membentuk karakter generasi muda, hanya saja tidak perlu ditempuh melalui pendekatan militeristik. Nah, kemudian sahabat yang tidak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi juga adalah dari KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang juga mengkritisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang dipandang sebagai kebijakan yang tidak ramah anak. Ya, karena menurut KPAI, anak nakal itu tidak perlu dikirimkan ke barak militer, tapi perlu dengan pendekatan pengawasan orang tua dan guru, pendidik. Kemudian juga ditentang oleh Gubernur Jawa Tengah, yang
Gubernur Jawa Tengah yang bernama mantan Kapolda Jawa Tengah, Jenderal Bintang 2 Lutfi, ya, yang juga menilai kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu cenderung sporadis karena tidak ada landasan legal formalnya. Dari pengamat di Jawa Barat juga menilai Kang Deddy Mulyadi ya cukup sporadis membuat kebijakan yang dinilai tidak ada legal standingnya, ada landasan formal juridis untuk menerapkan aturan itu. Nah, sahabat Indonesia dan warga Jawa Barat yang namanya menentang atau tidak setuju dalam sebuah kebijakan itu adalah hal lumrah, biasa-biasa saja. Terutama di zaman demokrasi ini, semua orang boleh berbicara, boleh menyampaikan pendapat. Hanya saja, ya kita lihat mana yang paling efektif dalam menyelesaikan problematika kenakalan anak remaja. Anak remaja itu disebut dalam teori psikologis itu usia 12 sampai 19 tahun. Tetapi dalam Islam tidak ada anak remaja, karena di dalam Islam anak yang berumur di atas 12 tahun itu sudah kategori baligh dan itu sudah bertanggung jawab untuk masa depan dirinya, bertanggung jawab kepada dirinya di dunia dan di akhiratnya. Nah, oleh karena itu sahabat, kritikan terhadap masalah yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi yang mengirim anak-anak ya, remaja nakal itu ke barak militer, saya perhatikan ini ada landasan dari segi Islamnya, ya. Jadi begini, yang disebut nakal itu kita pahami dulu satu perkara. Apa yang disebut dengan kenakalan anak? Kenakalan anak itu kan pertama suka memberontak, membangkang ke orang tua. Ya. Yang kedua suka mencuri, berbohong. Ya. Kedua suka mencuri, otomatis dia berbohong. Ketiga suka meniru perilaku buruk. Keempat egois. Kelima pelit. Keenam suka membangkang, suka merokok. Ketujuh, kedelapan kecanduan game online atau bermain game. Kesembilan kecanduan pornografi. Kesepuluh malas beribadah. Ke-11 itu melakukan tindakan-tindakan kriminal yang berujung kepada aspek pidana. Begini Ibu Bapak, para kritikus, para pengamat terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi, saya sebagai pendidik dan pengelola sekolah sangat paham tentang realitas anak didik Indonesia hari ini. Anak didik Indonesia hari ini statusnya pelajar tapi tidak belajar. Statusnya pelajar tapi tidak belajar. Di banyak sekolah negeri atau swasta yang pengawasannya kurang ketat, maka anak itu pasti dipastikan ya. Pertama berbohong. Ya, berbohong lagi untuk menutupi kebohongan. Ketika dia datang ke sekolah, dia berangkat menggunakan motor dan ini sudah dilarang alhamdulillah. Lalu kemudian motor disimpan di tempat tertentu. Setelah itu mereka berbohong ke sekolah karena datang terlambat. Padahal sudah pakai motor. Ya, ketika berada di ruang kelas, anak itu ada sekolah seperti sekolah tempat saya kelola itu sudah kita larang anak bawa HP. Tapi kemudian dia berbohong dengan HP itu dititipkan atau disimpan di titik tertentu dan dia ambil untuk berkomunikasi kan di jeda-jeda istirahat dan sebagainya. Lalu kemudian di grup itu, mereka punya grup masing-masing, anak-anak sekolah itu. Dalam grup itu disepakati beberapa kesepakatan, salah satunya adalah kaitan dengan masalah pelanggaran, baik pelanggaran merokok, pelanggaran tidak ikut pelajaran tertentu, pelanggaran berhubungan dengan lawan jenis yang belum sah.
Sampai kemudian ada anak yang secara sadar pergi ke rumah teman yang perempuan, ya, bermain sesuatu yang dilarang, kemudian diupload ke media sosial, dan setelah itu, ya, mereka membangga-banggakan perilaku tersebut sebagai sebuah prestasi. Selain itu, mereka juga jahat terhadap uang. Ya, oleh orang tuanya dikirim, kalau yang di pondok atau di pesantren, kemudian uang itu dia gunakan untuk makan, bukan untuk jajan, tapi untuk beberapa coba-coba nonton di bioskop tanpa pengetahuan guru atau pimpinan pesantren. Kemudian dia mencoba-coba merokok yang namanya baik rokok batangan atau rokok rokok yang pakai, saya lupa ya jenis rokoknya itu, ya. Kemudian ya mereka ada yang sampai belajar meminum minuman keras alkohol yang dilarang oleh agama dan konstitusi. Nah, kemudian yang paling brutalnya adalah ketika mereka ada geng-gengan. Ya, anak remaja Indonesia hari ini semua ada yang namanya geng. Geng A, namanya macam-macam. Kalau perempuannya nanti geng Beautiful lah atau geng Cinderella, ya. Kalau laki-laki nanti gengnya Avatar atau macam-macam nama gengnya. Kemudian dari geng ini ada yang namanya kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Anak itu ditatar, yang mau masuk geng dia harus mengalami ospek terlebih dahulu. Ada yang harus dipukul, ada yang harus disiksa dulu, ditendang, ya, kemudian dicelupkan di kepalanya, dimasukkan ke kolam, atau dibawa ke lapangan terbuka, ya, disuruh membuka baju sampai tinggal celana dalam, dan sayangnya itu direkam, ya. Kemudian selain itu ada yang sampai ospeknya itu, anak itu ketika mau masuk geng tersebut kemudian disuruh untuk mencuri dari temannya, mencuri dari sekolah, mencuri apapun, pokoknya harus mencuri, dan ketika sudah mencuri itu dianggap sudah berprestasi. Ini yang kita lihat di lapangan. Ya, puncak-puncaknya seperti sekarang, ya, terjadilah ada yang anak SMP, SMA yang masuk geng motor, dan mungkin saya yakin ini bagian dari ospek ketika geng motor itu membawa jeruji besi, ya, besi yang kemudian atau roda motor, ya, as motor yang kemudian dibawa di rantai motor diputar-putar ketika di waktu malam terutama mencari korban, ya. Lalu setelah itu kemudian ada geng motor yang bawa pedang panjang, ya, menyabit-nyabit orang yang lalu lalang di hadapan dia, dan ini dipengaruhi oleh minuman, narkoba. Jadi ujungnya dari rokok ke narkoba, dari perilaku mencuri akhirnya perilaku berani mencuri di tempat-tempat umum, atau kemudian sampai ada yang berani membunuh. Nah, jadi dalam teori ini bentuk kenakalan yang saya sebutkan tadi, kenakalan anak-anak itu, ya, kalau masih kenakalan yang hanya sebatas ya berbentuk verbal, ya, misalkan berbicara yang tidak santun, kurang hormat, atau membangkang dalam tanda petik, ya, masih dalam tahap kewajaran, ini masih bisa kita dekati dengan tindakan persuasif seperti yang dikatakan KPAI tadi, ya. Pendidik di Indonesia, guru-guru itu sudah begitu mau meluangkan waktu, ya, di sekolah yang ada guru BK-nya sampai harus memanggil orang tuanya. Selama pelanggaran-pelanggaran itu masih sifatnya ringan, tentu tidak perlu dibawa ke barak militer, ya. Tapi kalau sudah berperilaku, ya, tadi mencuri, ya, melakukan perbuatan tidak senonoh kepada adik kelasnya melalui ospek-ospek, melakukan pemukulan secara fisik kepada adik-adik kelasnya, atau berani ngamar, ya, ngamar dengan teman sekelasnya atau teman di luar sekolah, dan kemudian mereka upload di medsos sebagai prestasi. Atau kalau perempuan mengumbar-ngumbar aurat, ya, mengumbar-ngumbar alat vital dia. Bagi perempuan nih, dia sambil merokok kemudian mengumbar alat vital dia dikirim ke TikTok, maka
pelanggaran seperti ini bukan pelanggaran ringan, tapi ini pelanggaran yang sudah mendekati brutal. Ya. Tambah lagi kalau pelanggaran itu pelanggaran sifatnya kriminal, membawa senjata tajam di jalan raya, mengancam pengguna jalan raya, ya, kemudian sampai berani membunuh atau menyakiti. Itu bukan brutal lagi, tapi sudah kriminal. Nah, menurut penelitian Paulus Hadisuprapto dalam bukunya bahwa temuan yang dia teliti dari 200 anak pelaku kenakalan, ya, di Jawa Barat ini ternyata tingkat SMP 51%, SD 31%, SMA dan sederajat itu 18%. Berarti kalau kita perhatikan, kenakalan remaja di Provinsi Jawa Barat ini termasuk provinsi yang cukup parah. Bayangkan, yang melakukan pelanggaran tadi yang saya sebutkan, 51% anak SMP, 31% anak SD, 18% anak SMA. Ini berdasarkan survei. Nah, kemudian dari survei-survei tadi disebutkan bahwa sampai kemudian ada dari pelaku anak-anak tadi yang melakukan tindakan pidana. Ya, tindakan pidana yang dimaksud adalah perusakan fasilitas umum dan lalu lintas, pelaku tindak pidana terhadap badan atau nyawa, ya, dan jumlahnya ternyata cukup fantastis, sekitar 6%. Ya, kemudian tindakan terhadap pencurian, ya, pencurian itu atau tadi perilaku seksual, ini jumlahnya 22%. Dan yang paling parah adalah sahabat yang kemudian ini menjadi korban narkoba, ya, korban narkoba yang tidak kebeli narkoba yang pakai lem itu, ya, ini yang juga lumayan jumlahnya hampir 18%. Nah, sahabat, dari jumlah ini, pertanyaan saya, penelitian-penelitian ini kan sudah, ini kan ada saya baca di jurnal Istigna, ya, ya, jurnal yang diakui di Scopus, dan saya baca di ResearchGate, bahwa ini sudah, jurnal ini sudah masuk ke ranah publik, tinggal di-download, tinggal dibaca. Pertanyaan saya, para pengamat itu mana tindakannya? Ya. KPAI itu mana tindakannya? Ya. KPAI mana tindakannya? Kemudian para pengamat tadi mana tindakannya ketika ada 6% yang sudah melakukan tindak pidana? Tindak pidana itu sampai ada yang membunuh, ya. Kemudian tadi, ya, 18% sudah melakukan tindak kriminal di jalanan. Ya, tadi sekian persen sudah melakukan pemakai narkoba. Mana tindakan dari KPAI dan dari para pengamat? Nah, sahabat, oleh karena itu kalau saya perhatikan, ya, ketika ada upaya dari seorang gubernur karena dengan tanggung jawabnya, dan dia sudah mengatakan di khutbah Idul Fitri atau di sambutan Idul Fitri kemarin bahwa kalau ada anak Jawa Barat yang kelaparan, tidak bisa sekolah, gubernur berikut berdosa. Berarti dengan demikian, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat juga bertanggung jawab kalau ada anak yang melakukan kriminal, anak yang melakukan aksi-aksi brutal, anak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas di masyarakatnya, di lingkungan seusianya, di lingkungan pendidikannya. Seorang gubernur Deddy Mulyadi, KDM itu merasa ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, ya, tuduhan bahwa KDM sporadis,
karena belum ada legal formal, kata Gubernur Jawa Tengah, dan menganggap kebijakan KDM itu adalah mengada-ngada. Menurut saya justru tindakan tersebut adalah tindakan yang visioner, tindakan yang aktual, tindakan yang harus dijalankan asalkan dijalankan dengan serius, dijalankan dengan konsisten, tidak hanya sebatas tindakan yang seperti biasanya terjadi, hanya anget-anget tai ayam. Ya, untuk para pengamat, malulah, coba malulah, ya. So, bukan masalah militerisasi, bukan masalah militeristik, tapi saya terus terang, para pendidik, para guru hari ini sudah angkat tangan. Sudah angkat tangan terhadap penakalan remaja karena guru hari ini menjadi korban paling brutal dari anak-anak yang brutal itu. Kita perhatikan ada guru yang ketika menegur, kemudian guru itu dipukul. Ada guru yang kemudian menghukum guru tersebut diancam di luar sekolah. Ada guru yang kemudian memberi nasihat malah ditabok. Guru memberi nasihat, anak-anak itu malah dikecengin, malah cek orang Sunda mah ditonggengan, dikasih pantat. Ya, ini guru hari ini sudah menjadi korban paling brutal dari anak-anak didik. Ya, anak didik Indonesia yang tidak terdidik, anak didik Indonesia yang dibiarkan brutal, dan anak didik yang hari ini sudah berhadapan dengan berbagai fenomena sosial, menjadi korban narkoba, korban apapun dari segala kriminalitas. Jadi kepada para pengamat, tolong perhatikan sisi positif. Anda boleh tidak setuju, KPAI ya kemarin kemana aja? KPAI dibentuk dengan gaji yang fantastis, menjadi komisioner anak Indonesia. Tapi KPAI itu baru turun kalau ada kasus yang viral. KPAI itu tidak turun menyelesaikan kasus anak yang sekarang kecanduan lem, Aibon. Anak yang sekarang kecanduan rokok dan narkoba. Anak yang hari ini, KPAI mana anak yang hari ini yang kemudian direkrut oleh geng-geng motor. Para pengamat kemana, KPAI kemana ketika anak-anak hari ini yang di sekolah itu anak-anak yang kemudian melakukan pencurian-pencurian. Kemana KPAI? Kemana? Dan ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ini fakta. Fakta di lapangan. Teteh, tutup. Ini yang terjadi di lapangan, sahabat Indonesia, sehingga kita melihat ada sebuah revolusi yang coba dilakukan oleh seorang gubernur Jawa Barat, loh kok malah dituduh macam-macam. Saya kasih alasan ya. Ya, saya tidak mengambil alasan yang disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya mengasih atau memberikan masukan bahwa begini, anak-anak didik Indonesia hari ini, satu, dia itu menjadi korban dari perceraian orang tua, dari broken home. KPAI kemana? Punya data? Tidak. Para pengamat kemana? Punya data? Tidak. Ketiga, anak-anak itu menjadi korban broken home dari orang tua. Ya, mana? Yang kedua, anak-anak itu menjadi korban dari lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang tidak baik. Para pengamat, para pejabat sebelum Kang Deddy Mulyadi, KPAI, di mana kehadiran negara di saat lingkungan anak-anak yang hari ini dirusak oleh yang namanya handphone, tontonan online. Kementeriannya justru melindungi judi online. Kementeriannya justru melindungi game online. Mana kebijakan dari kementerian? Mana kebijakan dari KPAI? Apakah KPAI protes ke kementerian Menteri Informatika dan Digitalisasi sebelumnya? Apakah ada protes bahwa
Mau tidak KPAI itu bersuara lantang sehingga semua game online untuk siswa Indonesia itu dihapus atau di bawah umur itu dihapus. Ini kan sebenarnya kebijakan kementerian. Dan Kang Deddy hari ini berupaya untuk melarang anak didik di usia 15 tahun ke bawah untuk main handphone, kecanduan TikTok, kecanduan game online. Ini gubernur juga terbatas kemampuannya. Ada yang seharusnya KPAI itu bersuara ke kementerian, Menteri Informatika, Menteri Menkomdigi hari ini. Harusnya kan bersuaranya itu bukan ke orang yang mau memperbaiki, bersuaranya ke kementerian dong. Tolong kementerian, saya dari KPAI meminta Anda untuk menghapuskan semua game online yang merusak anak didik Indonesia. Bahwa itu lebih canggih. Tapi ini tidak dilakukan oleh KPAI. Tiba-tiba ada gubernur, mentang-mentang ke gubernur ya. Beraninya cuma ke gubernur. Mentang-mentang ke gubernur, dia berani bersuara, wah beginilah, wah begitulah. Ya harusnya KPAI itu, kan levelnya KPAI itu level menteri loh, KPAI itu. Ya komisioner itu kan digaji gede juga, fasilitasnya fantastis juga. Dia punya nomor khusus RI bla sekian. Ya, ini baru kalau ke gubernur, baru berani bicara, baru berani mengkritik. Ya seharusnya kemarin bersuara, dan saya mendukung nih penghapusan game online untuk siswa SMP ke bawah. Bahkan kalau perlu tidak ada game online. Ya. Ini judi online-nya dilindungi oleh orang kementeriannya. Dan ini sudah terbukti menteri sebelumnya itu terindikasi terlibat dalam kasus judi online yang ternyata juga pejabat juga. Ya, pantesan KPI tidak berani bicara karena ya kita tahu kalau sudah berkaitan dengan fulus dan duit cuan itu menjadi fenomena. Ya, kemudian sahabat dan warga Jawa Barat, anak-anak yang tadi selain korban dari broken home, perceraian, korban dari lingkungan yang tidak sehat, juga anak-anak itu korban dari kemiskinan. Di mana KPAI ketika anak-anak itu harus memaksakan bergaya naik motor ke sekolah, minta motor ke orang tua yang pendapatannya cuma 1 juta sebulan, harus nyicil motor. Ini gubernur Jawa Barat sudah melarang, dan saya bahagia anak saya lihat tadi anak-anak jalan kaki, keren, anak SMP SD jalan kaki. Ini visioner. Ya. Kita harus jujur lah, kalau yang bagus-bagus kita dukung dari siapapun, dan kebetulan hari ini gubernur Jawa Barat yang bertindak seperti itu ya harus kita dukung. Ya. Ini KPAI di mana ketika anak-anak sekarang harus beli HP, dan HP itu harus ada pulsanya, sementara bapak dan orang tuanya hanya buburuh tanur. Tahu nggak buburuh tanur? Buburuh tanur itu hanya kerja serabutan. Di mana KPAI? Ya, apakah KPAI ataukah tadi para pengamat itu mempermasalahkan anak-anak harus beli HP, sementara orang tuanya tidak mampu beli HP? Ya, ya. Nih, yang keempat, anak-anak ini adalah korban dari perlakuan buruk dari orang tua. Anak yang di rumahnya masing-masing diperlakukan sehat, diperlakukan atraktif, harmonis, sinergis antar orang tua. Anak-anak itu stabil. Ke sekolah dia rajin belajar, dan inilah yang sering disebutkan Kang Deddy Mulyadi, bahwa di Jawa Barat ini anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya bisa menikmati pendidikan karena orang tuanya kaya raya. Bisa menikmati apapun, sekolah di sekolah mahal, diantarkan oleh mobil bagus, disupiri, jajannya ke mall, sehingga pergaulannya terjaga. Dia mau berangkat kemana terdeteksi. Tapi KPAI tidak melihat Jawa Barat ini mayoritas rakyatnya miskin. Jawa Barat mayoritas miskin. Siapa yang bisa mengontrol anak-anaknya? Karena di rumahnya dihardik, bahkan ada yang disiksa. Ya, dianjing-anjing, digoblok-goblok. Kemudian diperas keringat anak itu. Ada yang sampai harus, mohon maaf ya,
meminta-minta di jalanan, pakai topeng-topeng apa itu, badut-badut itu. Kemudian anaknya itu harus, ya itu faktanya di lapangan begitu. Pertanyaan saya, pengamat KPAI, apakah ikut melihat, memperhatikan laporan begitu banyak anak Indonesia ini yang korban broken home, korban lingkungan yang tidak sehat, korban dari kemiskinan, korban dari perlakuan orang tua terhadap anak. Dari sejak kecil dia dididik keras, kasar. Ini yang kemudian terjadi. Nah, yang kelima, KPAI dan para pengamat, anak-anak Indonesia itu nakal itu karena penyalahgunaan sarana media sosial. Dan pertanyaan saya tadi tolong dijawab oleh KPAI, dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi karena berasal dari rakyat bawah. Dia punya anak kecil seusia anak-anak saya, anak-anak didik saya. Dia paham di lingkungannya seperti apa, lingkungan sosialnya seperti apa, kondisi masyarakat di Jawa Barat seperti apa. Karena dia juga tahu anak seusianya pasti main HP. Maka ketika jadi gubernur, mungkin Kang Deddy Mulyadi kan aing jadi gubernur orang robah. Ini waktunya untuk berprestasi seorang Deddy Mulyadi dari kondisi dia di bawah. Mungkin berbeda dengan para pengamat yang memang berada di ruang ber-AC, di kantor gaji fantastis dan kurang bertetangga ya, karena rumahnya dikawal atau rumahnya di komplek elit yang semua sudah ada security, sudah ada satpam, maka terjadilah penyalahgunaan media sosial. Cina hari ini sudah melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun memakai media sosial. TikTok diharamkan oleh mereka untuk anak-anak di bawah 15 tahun. Hari ini siapa yang mengawasi anak-anak main TikTok yang over? Main macam-macam media sosial, bisa nonton apa saja, bisa melakukan apa saja. Game online-nya ada yang sampai bunuh-bunuhan. Ini siapa? Mana KPAI, mana para pengamat itu? Nah, ini sahabat ya, ini 5 poin yang harus sama-sama kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah penyalahgunaan waktu luang. Jadi anak-anak itu banyak waktu luang, apalagi sekolah negeri. Datang jam 7, jam 9 sudah pulang. Datang jam 7, jam 12 sudah pulang. Mereka dulu ada, waktu saya kecil, ada kewajiban untuk mengaji di sore hari. Dikejar-kejar sama nenek saya untuk bisa ngaji. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngaji. Tapi anak hari ini, dulu kita main layangan, main layangan, main gatrik, ya, main macam-macam. Hari ini anak-anak punya waktu luang, disalahgunakan untuk melakukan praktek-praktek negatif karena orang tuanya bekerja sampai larut, ibunya bekerja sampai larut. Sekali lagi, kalau orang kaya, dia punya pengawal. Orang kaya, dia punya pengawas. Tapi kalau orang-orang miskin di Jawa Barat ini, siapa yang mengawasi anak-anak itu? Itulah sahabat, dari fenomena-fenomena itu saya perhatikan. Kebijakan Gubernur Kang Deddy Mulyadi, dan ini tentu dipilih juga, saya yakin tidak semua anak hanya sekedar mungkin ya berupa kekasaran verbal, langsung dikemiliterkan. Ini harus dipahami dulu, aku yakin anak-anak yang dimasukkan ke militer itu adalah anak-anak yang sudah brutal dan sudah mengarah ke tindakan kriminal. Yang sekolah sudah angkat tangan, orang tua sudah menyerah, dan lingkungan juga sudah tidak bisa lagi mengubah. Maka langkah pengobatan, langkah kuratif yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, menurut saya ini langkah yang bagus. Karena apa? Ini yang membiayai gubernur, dana dari pajak rakyat, dana dari efisiensi, ya sudah bagus. Anak dilatih baris berbaris, dilatih hormat ke orang yang lebih tua, dan di barak militer pasti dilatih cara makan, cara bangun pagi, dan ini cara-cara yang sudah bagus, fisiknya dikuatkan, mentalnya dibangun. Tentu saya juga yakin di barak militer itu ada unsur ruhaninya. Bagi yang beragama Islam, pasti ada tausiah, wejangan, nasihat-nasihat agama. Ya. Bagi yang non-Islam, pasti ada ajaran-ajaran dari agama-agama tertentu di barak militer itu.
Yang paling susah hari ini bagaimana anak itu berdisiplin, dan itu semua kita sepakat. Bab disiplin ini menjadi sisi negatif orang Indonesia secara umum, termasuk kita-kita. Bahkan menurut saya yang harusnya dimasukkan barak militer ini para penonton YouTube ini juga, dan termasuk anggota KPAI, anggota para pengamat-pengamat itu yang apalagi anggota dewan ya, yang kalau rapat semaunya, kalau datang semaunya, gaji pingin gede. Anggota-anggota dewan kita kan terlihat tidak pernah disiplin dalam hidupnya. Yang disiplin itu pas menerima duit. Para ASN kita kan faktanya tidak disiplin. Makanya saya yakin ini Kang Deddy Mulyadi ini, ya Allah ya Robbana, ujiannya begitu berat. Kenapa berat? Karena kerjanya benar. Kalau kerjanya hanya mengenalkan nasihat, laporan dari bawahan, yakin Kang Deddy Mulyadi akan seperti gubernur sebelumnya. Dan ini orang mau kerja benar, dikritik. Tolong anggota dewan yang tidak disiplin. Dan disiplin itu kan dimulai dari muda. Kenapa anggota dewan kita kalau rapat tidak pernah quorum? Tidak pernah, misalkan ada 526 anggota dewan. Itu yang hadir paling 300, cuma 250 yang hadir rapat itu. Tapi kan pas gajian rata semua. Mau yang datang rajin, mau yang datang rapat. Itu kan datang semua. Ini dewan ini yang bikin hancur negara ini, para politisi terutama, ya kan dari sekian ratus pejabat, bupati, wali kota, dari 38 gubernur di Jawa Barat di Indonesia ini, ya hanya Jawa Barat yang kelihatan kebijakannya itu, menurut saya penuh variasi, ya penuh dinamis, terjadi dinamisasi program. Ya gubernur lain ya maaf kata, ya sama aja dengan kaum feodal di masa lalu. Nah, tolong ya KPAI dan para pengamat sampaikan kritikan itu. Saya tidak, sekali lagi sebagai rakyat Jawa Barat, saya bukan fanatik Kang Deddy Mulyadi, dan Anda bisa lihat YouTube saya. Ketika Kang Deddy Mulyadi ada yang harus saya luruskan, saya luruskan di forum YouTube juga. Saya juga sempat dicaci maki oleh para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Ya, tapi itu fakta. Kita gunakan hak kita, tapi dan saya otomatis saya kan tidak digaji oleh siapapun. Saya digaji oleh YouTube. Maka saya berharap kepada KPAI, ya, kepada KPAI, tolong nih yang dikritisi itu jangan orang yang kerjanya lagi benar. Yang dikritik itu yang kerjanya nggak benar. Gubernur yang hobi jalan-jalan, gubernur yang hobinya pencitraan, gubernur yang hobinya cawe-cawe urusan politik, ya belum apa-apa sudah kampanye untuk 2029. Ini sementara ada gubernur yang sudah dirasakan manfaatnya, tuh lihat tuh kali-kali dibagusin, sekolah-sekolah sekarang mau dibangun, anggaran betul-betul diperhatikan. Saya bab anggaran saja untuk Kang Deddy Mulyadi saya acungi jempol. Ya, dan dimulai dari mana? Pemangkasan jatah gubernur. Mana gubernur lain yang melakukan hal itu? Sehingga Kang Deddy Mulyadi ada spare duit tuh. Spare duit buat apa? Buat dinas pendidikan. Salah satunya apa? Masukin anak-anak nakal ke barak militer. Emang itu nggak pakai duit? Masukin ke barak militer itu kan makannya 3 hari, 3 kali. Ke TNI emang nggak harus dibayar? Ya pasti ada budget tambahan, ya. Emang itu alat-alat itu gratis? Ya mungkin pasti bayar juga. Ini elit-elit politik itu di Indonesia, kayaknya ini kayak menurut saya ini kayaknya kalah gertak dengan Kang Deddy Mulyadi, sehingga ketika kalah gertak ujung-ujungnya nyari cara alasannya menyerang, dan cara menyerang yang paling efektif lewat pengamat atau lembaga formal. Pengamatnya disuruh bicara, ada pengamat politik, ada pengamat pendidikan, lalu melibatkan KPAI sebagai komisioner yang resmi, seakan-akan kalau KPAI bicara seperti sabda Nabi saja untuk hal-hal tertentu, itu bisa kita bertanya. Kan? Untuk hal-hal tertentu ya. Kalau untuk alasan akidah, itu kita harus wajib taat, tapi untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan, kita boleh bertanya. Ini KPAI berbicara
Padahal sebenarnya titik poinnya itu adalah ada gubernur yang mau mengubah watak rakyat Jawa Barat yang tadinya brutal anak-anak mudanya. Ya ini kan Bandung terkenal dengan apa? Geng motor. Polisi bulak-balik ngurusin motor yang apa? Yang brong itu. Ya, ditangkepin, dia apa tetap aja banyak karena intinya bukan itu. Knalpot brong itu hanya luapan mereka, luapan karakter mereka. Tapi Kang Deddy Mulyadi berpikirnya dari mulai mentalitas dulu, dari mulai karakter, dari mulai apa kedisiplinan. Ya orang disiplin, kita di Islam sudah diajarkan disiplin, sholat 5 waktu, disiplin puasa, dari waktu ke sini, waktu ke sini. Tapi itu dalam kehidupan sosial tidak dijalankan. Kang Deddy Mulyadi berpikir waktunya merubah jawaban dan tidak sedang main-main. Karena apa? Power ada, duit ada, alat ada. Kalau saya berpikir nih, kalau saya jadi gubernur, ya maaf teman-teman ya, saya akan ngikuti aja yang lama-lama lah. Datang ke kantor, absen, adain apel sebentar, diliput media, masuk TV, telepon ke kementerian, minta dana, telepon ke sana, telepon ke sini. Saya bilang ke sekretaris saya, ya seperti yang lama-lama lah. Kapan jadwal saya kunjungan ke Cina, kunjungan ke Eropa, saya nggak peduli itu. Anak Jawa Barat mau nakal, anak Jawa Barat mau mabok, anak Jawa Barat mau korban narkoba, anak Jawa Barat mau korban perceraian, anak Jawa Barat mau sekolah, mau nggak sekolah, nggak peduli. Yang penting cuan masuk ke rekening saya dapat jatah gaji gubernur, dapat fasilitas sebagai gubernur, bisa warawiri ke sana kemari, ya sedikit-sedikit dipoto, sedikit-sedikit direkam untuk pencitraan, karena pencitraannya dulu sampai 30-50 miliar budgetnya. Wah itu saya harum ya di media, harum di TV, di pusat saya dapat sertifikat penghargaan, semua anak bawahan hormat dan menjilat kepada saya tinggal memikirkan 2029 saya harus jadi gubernur lagi. Tapi Deddy Mulyadi, seorang Kang Deddy Mulyadi, KDM Gubernur Jawa Barat tidak melakukan itu. Dia menolak gaya pejabat yang populis, yang hanya bagus di TV, hanya bagus dengan penghargaan, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat kecil. Saya masyarakat kecil, dan saya mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak nakal yang brutal dan cenderung kriminal sebagus mungkin dididik ala militer. Diasah fisiknya, diasah jiwanya, diasah mentalnya, mumpung ada duit, mumpung ada tentara yang mau. Dan saya menolak ucapan para pengamat KPI atau Gubernur Jawa Barat. Kalau Anda tidak mampu, udah diam sajalah. Kalau Anda tidak mampu menjalankan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, jangan komentar. Ya, dan kita sebagai rakyat yang merasakan, dukung sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Jangan sampai program ini dibatalkan. Ya, terima kasih sahabat. Saya sudah mendengar azan zuhur. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.